Halo Sobat RD semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, RD Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Oke, gimana kabar Sobat RD semuanya? Wah, senang sekali ya buat kalian semuanya yang sudah memasuki tahapan terakhir untuk yang tes IPDN. Namun video kali ini Rega bakalan membahas terkait dengan tes CPNS ya, tes CPNS. Dan di video ini khusus buat kalian ya yang sudah mendaftar tes CPNS dan sudah lolos di tahap administrasi, Rega bakal memberikan sedikit kisi-kisi atau ya sedikit ini buat kalian semuanya yang warming up ya, pemanasan buat teman-teman nih ya yang belum pernah menjelajahi soal-soal SKD. Jadi di video ini Rega bakal memberikan beberapa tips buat kalian bagaimana sih menyelesaikan soal-soal di SKD, seleksi kompetensi dasar. Oke, kalau penasaran tonton video sampai habis dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Oke, langsung saja check this out. Oke, seperti janji Rega di awal tadi ya, Rega bakal membahas terkait soal-soal SKD ya. Dan di video kali ini khususnya Rega bakal membahas salah satu soal SKD, yaitu tes karakteristik pribadi. Jadi kalau kalian tahu ya, soal SKD itu terbagi dalam 3, yaitu TWK, TEU, dan TKP. Nah, kali ini nih Rega bakal ngebahas terkait dengan TKP, tes karakteristik pribadi. Namun sebelum ke soal ya, Rega bakal memberikan sedikit tips ataupun trik buat teman-teman semuanya ya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SKD. Jadi apa aja sih tips dan triknya yang harus kalian siapkan agar nantinya hasil tes SKD kalian itu membuahkan hasil yang sangat-sangat bagus dan maksimal, tentunya bisa mencapai nilai yang tertinggi. Oke, jadi ini beberapa tips dan trik yang bakal Rega kasih buat kalian semuanya. Oke, tips yang pertama, kalian harus memperbanyak nih ya, membaca atau searching terkait dengan wawasan kebangsaan dan sejarah Indonesia. Ya, kalian bisa buka lagi buku-buku yang dahulu punya buku sejarah, buku wawasan kebangsaan ya. Kalian bisa gunakan itu ataupun searching juga di Google. Kalian cari materi-materi terkait dengan wawasan kebangsaan dan sejarah Indonesia tentunya ya. Oke. Dan yang kedua, yaitu adalah kalian harus memahami tipe-tipe soal yang akan diujikan di dalam tes SKD. Jadi kalian harus tahu nih ya, tipe-tipe soal dalam ujian SKD itu seperti apa ya, ciri-cirinya seperti apa, dan semuanya itu harus kalian ketahui apa aja nih ya yang ada dan muncul nanti di tes SKD. Oke. Dan yang ketiga, kalian harus perbanyak latihan soal teman-teman ya. Nggak cuma latihan di buku aja, nggak cuma latihan sekedar kalian mengisi jawaban, tapi usahakan kalian juga harus melatih di aplikasinya langsung ya. Coba deh kalian searching ataupun minta ke temannya untuk mencari tes simulasi untuk SKD. Jadi ini adalah simulasi buat kalian seolah-olah kalian sudah mengerjakan tes SKD, karena ini akan melatih ya kemampuan dan mental kalian teman-teman ya. Dan yang keempat, itu kalian harus up to date ya dengan berita atau info terkini teman-teman di negara Indonesia tentunya. Dan tak lupa juga ini di dunia internasional ya, informasi-informasi yang ada yang up to date sekarang tuh terjadi apa sih ya, dan kondisi-kondisi kayak perekonomian Indonesia maupun global terkait dengan isu-isu pemerintahan, isu politik, isu hukum, itu harus kalian ketahui teman-teman. Jadi banyaklah membaca dan searching nih ya, apa informasi yang sekarang lagi terjadi gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima, tingkatkan kemampuan verbal kalian ya. Ya, banyak berlatih tentunya ya. Oke. Dan yang keenam, kalian harus memahami rumus ataupun teknik dalam menghitung di soal aritmatika atau matematika teman-teman ya. Jadi di soal yang bernuansa hitung-hitungan, kalian tidak hanya harus terbiasa dengan soal itu, tapi juga kalian harus tahu nih ya strategi dan rumusnya gimana untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Karena dalam melaksanakan tes SKD kalian tidak banyak waktu untuk mengerjakan soal. Jadi soal-soal hitungan ini sepertinya yang paling rumit dan paling sulit untuk kita semua ya tentunya. Jadi teman-teman itu harus sering-sering berlatih dan mengetahui
strategi dan rumusnya untuk soal-soal yang berbau matematika ataupun hitung-hitungan teman-teman ya. Oke. Kemudian yang ketujuh, kerjakan terlebih dahulu soal yang kalian anggap itu mudah dan paling mudah. Jadi kalau teman-teman yang menemukan soal yang susah dan kalian stuck di sana ya, kalian bakalan kehilangan waktu teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih bisa memilih nih ya soal mana yang lebih mudah, dan itu harus kalian kerjakan terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi lewati aja kalau soalnya susah. Kemudian yang tips ke-8, kalian harus datang ke lokasi tes itu lebih awal ya, jangan sampai terlambat ataupun ngepas waktunya dengan waktu pelaksanaan tes. Jadi kalau kalian datang lebih awal, kalian bakalan lebih prepare, mental kalian lebih kuat, dan kalian bakalan lebih enjoy mengerjakan tes SKD-nya. Oke. Dan tips yang ke-9 ya adalah kalian harus mematuhi setiap instruksi yang diberikan oleh pengarah ataupun penguji dalam tes SKD. Jadi kalian nanti masuk ke dalam ruangan atau kelas, kalian harus melihat dan memahami apa aja yang disampaikan oleh pengarah di dalam ruangan tersebut ya, dan instruksinya apa aja, karena itu bakal mempengaruhi dalam proses tes SKD kalian. Kalau kalian trouble dengan komputernya atau internetnya atau bermasalah dengan aplikasinya dan lain-lain, itu bakalan berakibat kepada kalian sendiri. Jadi setiap ada instruksi apapun dalam tes harus kalian perhatikan dengan baik. Dan yang ke-10 adalah percaya diri sendiri. Oke, nah ini yang terpenting nih menurut Rega sendiri ya. Kalian dalam mengerjakan tes SKD harus percaya diri tentunya. Kenapa sih percaya diri? Ya, karena dalam tes SKD ini itu kita berpacu dengan waktu, dengan jawaban yang harus kita pilih nih ya. Jawaban yang kita pilih itu harus benar-benar keyakinan diri kita sendiri, bukan dari teman sebelah ya atau teman belakang kita. Jadi kayaknya nggak ada waktu deh buat kita itu untuk minta informasi jawaban dari teman sebelah atau teman depan kita atau belakang kita. Itu bakalan menghabiskan waktu kalian karena waktunya tidak banyak. Jadi apapun jawaban kalian, itulah yang kalian pilih dan itulah yang kalian percaya kalau itu jawabannya paling benar. Oke? Jadi jangan sampai kalian ini tidak percaya dengan jawaban yang kalian pilih. Oke. Kemudian tips yang ke-11, kalian harus istirahat yang cukup sebelum pelaksanaan tes teman-teman ya. Ini agar menjaga kondisi kesehatan kalian ya, biar kalian fit, dan nantinya ketika pelaksanaan tes juga kalian bisa maksimal dalam mengerjakan tes tersebut, tidak merasa pusing atau tidak merasa mual ketika kalian menemukan soal-soal yang sangat susah ataupun kalian terbatas dengan waktu. Jadi stamina harus kuat ya. Oke. Dan tips yang terakhir dari Rega adalah kalian harus tetap ikhtiar dan berdoa. Wah, itu penting sekali teman-teman ya. Jadi jangan lupa setelah kalian belajar dengan giat, berlatih dengan giat, kalian jangan lupa untuk tetap ikhtiar dan berdoa, minta pertolongan agar pelaksanaan tes kalian itu dipermudah dan diperlancar. Oke? Jadi itu beberapa tips buat teman-teman semuanya nanti yang bakalan mengikuti tes SKD ya. Semoga hasilnya memuaskan. Dan setelah ini Rega bakalan ngebahas terkait dengan soal TKP, tes karakteristik pribadi. Jadi nonton video sampai habis ya. Oke. Ya, jadi tadi setelah Rega kasih tips berapa buat teman-teman semuanya ya, semoga itu kalian catat dan bisa kalian pahami. Kalau nggak paham, bisa kalian tanyakan lagi ke Rega di komentar di video ini ya. Rega bakal ngejawab, insya Allah ya, semoga pastilah ngejawab buat kalian semuanya. Dan ayo kita bersama-sama nih ya belajar. Ini Rega bukan menggurui ya, bukan menggurui, tapi kita sharing bersama-sama. Kita coba nih soal tes karakteristik pribadi ya. Oke.